teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita tentang percintaan kamu hari ini ya, tanggal 19 November 2024. Seperti apakah yang terbaca tentang dia ataupun kamu? Karena ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi dia ataupun kamu, ataupun tentang hubungan kamu dengan dia di sini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah di sini aku melihat ada terabitol. Seseorang seperti akan mengatakan hal yang sejujurnya kepada kamu. Ya, ada yang akan mengatakan suatu kebenaran. Apa itu? Kebenaran tentang sebuah cinta kah? Ya, seseorang seperti ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, bisa jadi intinya seseorang ini seperti ingin mengakui apa yang ada dalam hatinya, ataukah dia ingin mengklarifikasi gitu ya. Bisa jadi antara kamu dengan dia ada yang sudah terpisah. Di situ akhirnya dia mencoba mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Kenapa kita berpisah gitu loh. Apakah memang karena orang ketiga ataukah memang ada sikap yang tidak kita sukai. Nah, itu mungkin jika kamu yang seperti ingin memperbaiki hubungan. Dia seolah kayak menyesal, pengen minta maaf. Nah, jika ini kamu yang single ya, dimana kamu seperti menyukai seseorang, nah kamu akan mendengar suatu kebenaran tentang sebuah perasaan dari dia gitu loh. Apakah dengan cara dia mengekspresikan kepada kamu, dengan menunjukkan perhatiannya, mungkin dengan dia peduli sama kamu, ya. Mungkin bisa jadi kamu lagi ngapain. Nah, dia mungkin ngobrol begitu ya sama kamu ya. Kemarin kamu kemana aja? Aku nyariin kamu loh. Nah, seolah-olah seakan-akan, oh kenapa kok dia nyariin aku? Nah, jadi itu yang membuat akhirnya kamu, oh jangan-jangan ini sebuah kebenaran nih. Dia menyukai aku gitu loh. Karena bisa jadi kamu juga menyukai dia, tapi kamu tidak mengetahui apakah dia menyukai kamu atau tidak. Apakah suka ini terbalaskan, apakah cinta ini terbalaskan gitu ya. Nah, jadi seolah di sini ada sebuah kebenaran ya. Seseorang ini mungkin akan mengatakan sebuah kebenaran tentang perasaannya. Ya, ini. Mungkin ini yang perlu kita jadikan sebuah tema ya. Sebentar aku bikin judulnya dulu. Oke. Nah, jadi aku merasakan ya beberapa dari mereka-mereka itu seolah-olah kayak aku nggak bisa menunda lagi nih, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku akan mengatakan sejujurnya kepada kamu kalau aku itu masih sayang, kalau aku itu masih cinta, atau aku itu kayak pengen gitu ya menjadi pasangan kamu. Itu bagi ke dia yang mungkin orang baru ya yang kamu kenal. Nah, di sini dia seperti benar-benar kayak ingin selalu bersama dengan kamu. Sangat-sangat ingin selalu bersama dengan kamu ya. Seolah dia itu tidak bisa melihat kamu dari kejauhan. Kalau dia melihat kamu dari kejauhan, dia itu eh, kayak pengen berhasrat gitu ya untuk mendekat, untuk memeluk kamu, memegang kamu, menyentuh kamu, mencium kamu begitu ya. Nah, banyak hal jika dia di sini adalah seseorang yang memang sudah punya hubungan dengan kamu. Kalau mungkin dia adalah orang yang baru PDKT, ya bisa jadi dari kejauhan aja melihat kamu hatinya udah seneng gitu loh. Kan biasanya begitu ya bagi cinta-cinta monyet atau cinta-cinta yang baru kasmaran gitu ya, merasakan sebuah cinta. Nah, mungkin melihat eee, barang yang dia punya aja itu kayak udah bahagia banget ya. Jadi ini, makanya apalagi kalau bersama, itu suatu idaman ataupun harapan dia ya. Oke. Nah, seseorang ini saat ini kayak benar-benar selalu berimajinasi tentang kamu. Ya, mungkin beberapa hari ini atau mungkin selama ini bagi dia yang sudah berjauhan dengan kamu atau berpisah, dia selalu berhayal tentang kamu, membayangkan tentang kamu, ya.
kalau dia seorang yang single, ya mungkin kamunya single ya, dia tuh sudah lama mungkin menyukai kamu, punya keinginan untuk mendekat ke kamu, tapi mungkin dia ngerasa, "Ah, kayaknya aku nggak pantas nih, kayaknya aku belum siap nih." Jadi banyak alasan dia yang membuat dia tidak bisa melangkah menuju ke kamu, oke? Tapi aku melihat di sini antara kamu dengan dia tuh soulmate. Nah, dia merasakan, "Kok aku nggak bisa ya lupain kamu?" Atau bagi kamu yang berkonflik, "Kok aku nggak bisa ya jauh dari kamu?" Seolah-olah rasa itu kayak pengen banget gitu ya. Nah, walaupun mungkin di sini kamu dengan itu sering berantem, ya mungkin dia yang ego, terus ya terkadang kamu juga ego. Nah, tapi dia itu seperti bisa menerima kamu apa adanya. Hanya saja ya ada waktu-waktu tertentu yang membuat ya kita berkonflik. Kalau tidak ada konflik ya tidak ada bumbu dalam percintaan, ya. Kalau hubungan itu baik-baik saja, itu akan jadi hubungannya sangat monoton gitu ya. Nah, itu akan membosankan. Tapi kalau ada konflik, setelah berkonflik itu akan mesra lagi, itu akan sayang-sayang lagi, begitu ya. Karena di sini antara kamu dengan dia itu soulmate. Jadi seolah-olah kalaupun udah berpisah, tapi balik lagi gitu loh. Karena ada sebuah takdir yang benar-benar kamu dengan dia miliki di sini. Walaupun sudah berantem, walaupun sudah berjauhan, tahu-tahu ketemu lagi, ya. Apalagi mungkin di sini ada sebuah observer, ibarat kata itu selalu membuat pembaharuan, selalu membuat sebuah perubahan-perubahan begitu ya, di dalam hubungan ini. Karena jika tidak, pasti kita kayak ngerasa jenuh gitu loh, menjalani hubungan ini. Ya mungkin begitu-begitu saja. Kita harus bisa membuat ya, mengobservasi bahwasanya hubungan kita ini ya harus beginilah, harus begitu gitu. Jadi perlu kita untuk, benar-benar, meng-upgrade gitu ya, cara kita ke dia, cara dia ke kamu ya, terus mungkin perhatian mungkin akan lebih ditingkatkan, saling mengertinya itu ya yang penting, oke? Kita coba lihat dari kartu percintaan. Atau apa sih yang ingin diungkapkan kepada kamu, kita akan coba lihat ya. Apa yang isi hati terdalamnya ya, kita akan coba cek perasaan terdalamnya kepada kamu. Oke, bagaimanakah perasaan terdalamnya kepada kamu? Kita akan coba bahas di sini. Ya. Nah. Dia memang dia kayak ngerasa ya menyadari be more selfish. Dia mungkin lebih sangat egois memang ya. Tapi di sini mungkin dia ingin merubah dirinya. Jadi dia mengatakan pada diri sendiri, aku akan benar-benar merubah dalam diri aku ini ya, yang tadinya toksik, yang tadinya ego, yang tadinya itu kayak wah arogan banget, ya udah aku pengen menjadi seseorang yang lebih baik untuk kamu gitu loh. Ya. Di sini memang seseorang ini akhirnya apa ya, I'm absolutely in love with you. Dia begitu sangat mencintai kamu sangat dalam di sini, ya. Dia kayak benar-benar ya tidak bisa lepas dari kamu. Walaupun udah mencoba beberapa upaya gitu ya untuk melupakan kamu tapi tidak bisa juga. Ya, makanya di sini ada soulmate. Seolah-olah kayak tidak bisa terpisahkan. Walaupun terkadang ada rasa benci, rasa kesal gitu ya, rasa muak, tapi akhirnya baik lagi gitu. Ya. Mungkin di saat konflik itu dia juga mengatakan I need more time. Atau bisa dikatakan juga di sini dia kayak membutuhkan waktu untuk menjelaskan kepada kamu. Jadi mohon didengarkan gitu loh. Dia memohon kepada kamu untuk bisa mendengarkan penjelasan dia, klarifikasi dari dia gitu ya. Seolah-olah dia itu pengen membenarkan apa yang memang dia lakukan. Intinya dia tidak mau disalahkan karena konflik yang terjadi antara kamu dengan dia gitu. Ya, have I lost everything? Ya dia kehilangan banyak ya, dia kayak merasakan kehilangan. Kehilangan kamu, dia merasa sendiri di sini ya. Dia kayak wah, keadaan itu begitu rumit ya menurut dia. Ya. Di sini akhirnya distant to your heart. Dia mencoba mendengarkan kata hatinya. Atau dia mengatakan kepada kamu, "Coba dengarkan kata hati kamu. Apakah kamu masih mencintai aku? Dengarkan," gitu loh. Karena dia yakin kamu juga masih mencintai dia. Dia yakin kalau kamu itu masih menginginkan dia. Hanya saja terkadang kita ego, "Aku tidak mau lagi disakiti." Bahkan mungkin kamu juga ingin memberikan suatu punishment buat dia gitu loh. Seolah-olah itu jangan terulang lagi. Karena udah berulang kali mungkin kamu berikan kesempatan kepada dia. Tapi dia mencoba lagi ya mengulang kembali kesalahan yang sama. Itu yang membuat kamu ngerasa kayak aku tidak ingin mau mendengarkan kata hati. Karena kalau kata hati aku pasti aku masih mencintai kamu gitu loh. Ya, seperti itu.
Oke, kita coba lihat lagi. Bagaimana selanjutnya? Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang kamu pikirkan. Kita akan coba cek di sini. Oke, ya. Backstabbing. Nah, hatinya hancur sini. Sangat hancur sekali hatinya. Ya. Dia kehilangan segalanya. Memang ya, di saat dia sudah tidak bersama dengan kamu, dia kehilangan segalanya. Hatinya hancur. Ya. Jadi memang mungkin dia merasa bersalah banget ya. Bersalah, terus dia itu merasa ya walaupun tidak sekarang, aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersama lagi. Memang di antara kamu dengan dia ada yang membatasi, ada yang menjadi penghalang gitu ya, ada bondaris. Nah, bondaris inilah mungkin yang membuat antara kamu dengan dia itu selalu berkonflik. Mungkin butuh perjuangan ya dalam cinta kamu dengan dia ini, ya. Di sini dia sangat ingin bertemu dengan kamu, want to that, sangat ingin bertemu dengan kamu. Ya, walaupun hanya sesaat, setidaknya dia itu bisa melepas rindu ke kamu. Ya, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu ada yang sudah menikah. Nah, mungkin di pernikahan kamu ini seolah-olah kayak terlalu banyak aturan atau terlalu banyak yang ikut campur gitu ya. Mungkin keluarga dia juga, atau mungkin ya keluarganya, kalau keluarga itu ikut campur dalam hubungan rumah tangga kita itu akan sangat berbahaya ya. Jadi setidaknya mungkin lebih coba untuk membatasi saja. Oke, di sini seseorang ini seperti ingin mencari sebuah kesenangan. Karena mungkin kamu sudah tidak menginginkan dia, lalu dia mencoba untuk mencari teman yang bisa membuat dia bahagia di sini. Yang bisa menghibur dia, yang bisa diajak kemana-mana gitu ya. Intinya ada satu keinginan dia untuk menemukan seseorang yang bisa membuat dia bahagia di sini. Oke, kita coba dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Ya, apakah yang terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini, kita lihat apakah yang terbaca di sini. Ya. Five of Cup. Nah, memang di sini dia terlihat sangat jenuh, sangat lelah, sangat capek. Dia benar-benar kayak butuh kamu di sampingnya. Mungkinkah dia juga punya masalah yang sulit untuk dia selesaikan karena permasalahan itu menyangkut hatinya ke kamu begitu ya. Makanya di sini dia kayak benar-benar merasa kehilangan kamu ya. Oke, di sini ada Two of Swords. Dia benar-benar kayak meragukan ya, bahwasanya kamu itu akan bisa menerima dia lagi. Dia ragu memang. Ragunya ya karena kesalahan dia juga. Dia yang terlalu over, dia terlalu baper, dia yang terlalu ya mungkin banyak drama begitu ya. Ini juga ada Nine of Swords. Dia seolah-olah kayak aku pengen seperti burung itu bebas gitu ya. Mungkin seseorang ini tidak mau terikat, sehingga akhirnya kamu mungkin menjaga jarak kamu atau meninggalkan dia karena dia itu tidak ingin terikat. Dia pengen bebas seperti burung ini. Seolah makanya di sini hubungan kamu dengan itu tidak pernah menemukan solusi. Ya, untuk berkomitmen pun gitu ya. Walaupun mungkin di sini antara kamu dengan dia sudah menikah, tapi di pernikahan ini dia pengen melakukan apa yang dia mau saja. Tidak pernah mendengarkan kamu sebagai pasangannya. Nah, inilah kesalahan dia, ya. Oke. Oke, kita akan coba lihat lagi ada The Hangman. Benar-benar dia seperti ingin merubah keadaannya. Sangat ingin merubah keadaannya karena keadaan dia begitu terpuruk, karena dia sudah mengabaikan kamu, sudah menyakiti kamu, ya, sehingga akhirnya dari segi finansial pun dia juga terpuruk begitu, ya. Dan dia pengen merubah semuanya. Nah, ini jaga Two of Wands. Dia berharap semuanya itu akan baik-baik saja. Dia berharap semuanya akan sukses buat dia gitu loh. Sukses bisa memiliki kamu, sukses mungkin dalam segala hal begitu ya. Oke, kita akan coba cek untuk inisial dia. Siapakah inisial dia? Oke. Ya. Ada Q dan R, orang baru kenalan teman ya. Ini mungkin bagi kamu yang ketemu dengan orang baru ya, yang belum punya pasangan. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Nah, ini yang sangat rumit sekali. Jika di sini mungkin benar ya, semoga aja dia single, bukan orang yang sudah punya pasangan begitu. Oke, I dan V, temannya teman. Dan di sini ada P yang pernah selingkuh. Kita akan lihat zodiaknya. Apakah zodiaknya? Ada Aries, ada Virgo, ada Libra, ada Sagittarius,
ada Scorpio. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Kita melihat di sini, seseorang ini kayak merasa kamu dengan dia itu soulmate. Karena saat ini mungkin hatinya hancur tanpa kamu. Jadi dia seperti ingin mengatakan sesuatu kepada kamu bahwasanya dia masih mencintai kamu, dia sayang sama kamu, dia tidak bisa jauh dari kamu, begitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.